Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Bahasa Indonesia, jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Bina Nusantara yang beranggotakan Mbak Andini Dwi Putri, Mbak Ani Khofifah, Mas Fauzan Faturrahman, saya sendiri Muhammad Reza Herdiantono, dan Mas Prayogo Ramadan. Pada sesi kali ini, kami akan mempresentasikan terkait dampak penggunaan sistem otomasi terhadap produktivitas dan kualitas pada suatu perusahaan manufaktur suku cadang otomotif. Oke, next. Ya, berikut merupakan isi dari presentasi kali ini. Yang pertama ada abstrak yang akan menjelaskan dampak penggunaan sistem otomasi pada produksi di manufaktur suku cadang otomotif. Selanjutnya ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dari analisis penggunaan sistem otomasi pada produksi di manufaktur suku cadang otomotif. Selanjutnya ada metode penelitian yang akan menjelaskan terkait dengan metode penelitian yang akan digunakan serta prosedur penelitian dalam penyusunan artikel ilmiah kali ini. Dari metode penelitian didapatkan hasil penelitian yang kemudian akan dibahas. Nah, hasil penelitian dan pembahasan mencakup analisis data-data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian yang dilakukan. Terakhir, didapatkan kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan akan memaparkan secara singkat hasil dari dampak penggunaan sistem otomasi terhadap produktivitas dan kualitas pada suatu perusahaan manufaktur suku cadang otomotif, serta didapatkan saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh Mbak Andini. Ya, baik. Kemudian adalah abstrak dari artikel ini, yang mana kebutuhan manusia akan barang-barang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari semakin meningkat, yang menyebabkan perkembangan industri manufaktur berkembang sangat pesat. Kondisi pasar dan persaingan bisnis ini membuat perusahaan-perusahaan manufaktur dituntut untuk bisa menghasilkan produk tanpa cacat dan harga yang kompetitif. Karena itu, salah satu solusi yang banyak dilakukan adalah menerapkan otomasi pada proses produksi untuk menggantikan tenaga manusia, yang mana hal ini dianggap bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Kemudian adalah pendahuluan. Otomasi merupakan penerapan teknologi untuk melakukan suatu proses pekerjaan yang dilakukan tanpa bantuan manusia. Teknologi yang digunakan biasanya berupa mesin dan robot dengan fungsi membuat, merakit, dan memindahkan barang secara otomatis. Otomasi dibuat untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan yang berbahaya, membutuhkan kepresisian tinggi, dan untuk pekerjaan yang dilakukan secara berulang dalam waktu yang lama. Akan tetapi, potensi lain untuk menggantikan pekerjaan manusia di luar tiga faktor tersebut terus dilakukan karena efisiensi dan produktivitasnya yang tinggi. Hal inilah yang menjadi faktor utama otomasi sangat tepat diterapkan pada industri manufaktur. Namun, dalam penerapan otomasi, ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan, seperti nilai investasi awalnya yang tinggi, biaya-biaya perbaikan, dan risiko berhentinya proses karena kerusakan. Karena itu, perlu adanya pertimbangan matang apakah otomasi suatu proses akan membantu atau malah sebaliknya. Karena itu, artikel ini dibuat untuk bisa melihat dampak penerapan otomasi terhadap produktivitas dan kualitas. Metode penelitian. Metode penelitian artikel ilmiah ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data pada jalur produksi dari salah satu perusahaan manufaktur pembuat suku cadang otomotif. Metode penelitian yang pertama yaitu pengumpulan data pada operation ratio breakdown time laporan klaim. Yang kedua, analisis membandingkan penggunaan tenaga manusia dan otomasi, yaitu menganalisis seluruh data untuk mengetahui perbandingan jumlah produksi per bulan dari line horn dan line tube dengan menggunakan tenaga manusia dan otomasi. Baik, selanjutnya dari hasil penelitian dan pembahasan,
Berikut adalah data operation ratio, breakdown time, dan jumlah klaim dari sistem otomasi dan tenaga manusia. Untuk data sendiri, kita mengambil dari 3 line produksi dengan line otomasi dan 3 line produksi dari tenaga manusia. Dari data yang kita dapatkan terkait dengan produktivitas, kita akan melihat dari operation ratio dari masing-masing line. Lalu dari segi kualitas kita akan melihat dari jumlah klaim per tahun yang didapatkan dari kedua line, baik yang menggunakan line otomasi maupun dengan menggunakan tenaga manusia. Next. Yang pertama, dari segi produktivitas. Produktivitas suatu jalur produksi dilihat dari keluaran produk yang dihasilkan dan dibandingkan dengan kapasitas produksi dalam satu waktu tertentu. Ini bisa disebut juga dengan operation ratio. Semakin besar operation ratio, maka jalur produksi tersebut sangat efisien dalam memproduksi suatu barang. Bisa kita lihat dari jumlah apple to apple dari sebuah line produksi. Di sini di sebelah kiri itu line horn dengan line dengan otomasi, jumlah produksi aktual per bulan itu jauh lebih besar dibanding dengan line produksi dengan tenaga manusia. Begitu juga di data sebelah kanan, jumlah produksi per bulan dari line tube dengan line dengan otomasi menghasilkan produk yang lebih tinggi ketimbang line produksi yang menggunakan tenaga manusia. Next. Yang kedua dari segi kualitas menuju pada kesesuaian produk yang dengan standar yang telah ditetapkan. Data menunjukkan bahwa selama 1 tahun tidak terdapat klaim dengan line produksi dengan sistem otomasi, sementara dengan tenaga manusia memiliki klaim lebih dari 1. Bisa kita lihat perbandingan yang sangat jauh antara line dengan otomasi dan dengan line dengan tenaga manusia yang di sebelah kiri, dengan total 4 klaim per tahun dari masing-masing line, dan juga untuk line dengan otomasi yaitu 0 dengan 3 line di dalam 1 tahun. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Ada 2 poin yang didapat berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pertama, produksi dan kualitas pada industri manufaktur merupakan aspek yang penting untuk selalu dijaga dan ditingkatkan. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian pada 6 line production pada salah satu industri pembuat suku cadang, terdapat 3 line yang menggunakan tenaga kerja manusia dan 3 line yang menggunakan otomasi atau tenaga mesin. Terdapat perbedaan kualitas dalam hasil produksinya, sehingga dapat disimpulkan tenaga mesin atau robot di sini lebih unggul. Lalu, saran yang didapatkan dari hasil penelitian yang kami lakukan, yaitu untuk menerapkan sistem otomasi, diperlukan pertimbangan yang matang, dikarenakan investasi yang mahal, penggunaan teknologi yang canggih, dan perawatan berkala yang harus dilakukan. Tidak menutup kemungkinan kesalahan dalam perawatan dan perhitungan justru dapat membuat kesalahan jangka panjang dan kerugian yang lebih besar. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.